Jumpa kembali di MCD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya, jangan memuliakan Tuhan hanya dengan ucapan dan pujian saja, tapi muliakan Tuhan dengan menghidupkannya dalam keseharian hidup kita. Dari dasar kitab Pengkhotbah ayat 12 pasal 12 ayat 1 sampai 11 dan kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 12 sampai 14 teman-teman. Maksudnya teman-teman, banyak sekali orang yang terbiasa teman seperti orang latah gitu. Ya memuliakan Tuhan itu hanya dengan ucapan dan pujian saja teman. Ada teman saya gitu yang mungkin sudah kenal puluhan tahun. Sampai hari ini kalau ketemu teman-teman selalu akan bicara bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu benar-benar ya terus akan nyatakan begitu, Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi dalam bentuk-bentuk apa ya, cuman ucapan dan perkataan saja, pujian, ucapan gitu, hanya dari mulut saja teman-teman. Jadi kalau saya pelajari perkembangan selama puluhan tahun saya kenal dia gitu, ya sama sekali tidak belajar untuk mencari Tuhan lebih benar gitu ya, dalam arti kata bagaimana mengenali firman Tuhan, atau mungkin mendalami firman Tuhan, atau coba merenungi, mengerti akan firman Tuhan, atau lebih mencari, benar-benar mencari gitu, merenungi dan mencari dengan cara sharing, atau dengar khotbah, atau dengar suara Tuhan gitu, untuk bisa mampu mengerti benar-benar apa sih maksud dari firman tersebut, dari hikmatnya si Tuhan gitu, bukan hikmatnya si manusia gitu. Kalau hikmatnya dari manusia bisa jadi kacau teman-teman. Hikmat manusia itu bisa dari diri kita sendiri, bisa juga dari teman rohani kita gitu. Ya inputnya bisa juga dari mentor rohani kita, bisa juga dari rohaniawan teman-teman. Semua tapi global kan tetap dari manusia teman-teman. Nah kita mesti kan mendapatkan satu input juga, firman Tuhan dari hikmatnya Tuhan gitu, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Caranya tidak ada jalan lain teman, harus menghidupkan roh Tuhan teman. Apabila kita tidak menguasai firman Tuhan dan kita tidak menghidupkan roh Tuhan, rasanya kita tidak akan mendapatkan firman Tuhan dari hikmat, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu. Selalu akan timbulnya dari hikmat, pikiran, perasaan, kehendak ya manusia tadi, yang bisa ada beberapa kemungkinan tadi, bisa dari diri sendiri, bisa dari teman rohani, bisa dari mentor rohani, bisa juga dari rohaniawan gitu. Paling ujungnya gitu teman. Dan itu semua teman-teman belum tentu sama dengan hikmat yang dari Tuhan langsung. Nah, untuk mencari hikmat yang dari Tuhan langsung itu ya tidak bisa kita beranggapan ke Tuhan itu dengan cukup ucapan atau pujian ya terima kasih atau Tuhan baik aja, tidak bisa cukup begitu teman. Jadi kuncinya tetap dasarnya itu bukan pakai pikiran, perasaan, kehendak kita gitu, tapi bagaimana caranya kita benar-benar mengenal Tuhan itu, mengerti Tuhan itu dari memang kita mengenal firman-Nya teman-teman, bahwa kita itu benar-benar mengenal firman-Nya dan kita hidupkan roh Tuhan untuk benar-benar mendapatkan firman itu dari hikmat-Nya Tuhan gitu, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Intinya seperti itu teman-teman. Nah ini kalau saya pelajarin banyak sekali hal-hal yang diutarakan oleh Pengkhotbah gitu, dalam pasal 12 ayat 1, 11 sampai 12 sampai 14. Jadi apa ya, kita hidup itu mesti nggak bisa tanpa persiapan gitu ya, cuman sekedar sampai kita meninggal dunia cuman sekedar mengucapkan dan memuji Tuhan saja gitu, tanpa persiapan apa-apa. Nah ini saya coba bacakan dulu teman-teman dari kitab Pengkhotbah pasal 12. Ayatnya nggak banyak teman-teman, jadi dari 1 sampai 14 aja gitu. Coba teman-teman cari kitab Pengkhotbah pasal 12 teman-teman, ayat 1 sampai 14. Bunyinya teman-teman, kalau dari perikopnya masih bertema nasihat bagi pemuda-pemudi. Itu kalau dari perikopnya judulnya itu dong, temanya itu. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Nah ini firman Tuhan di ayat 1, ya kitab Pengkhotbah pasal 12 itu sudah mengingatkan, ingatlah
akan penciptamu. Berarti kan ingatlah Tuhan gitu kan, Tuhan Allah pada masa muda kita. Jangan kita sudah hampir meninggal dunia baru kita ingat, kita pengen mencari Tuhan, kita ingin melakukan firman Tuhan, tapi udah nggak keburu teman, karena sudah tua gitu. Jadi ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Nah ini firman Tuhan ingatkan gitu. Jangan sampai kita menunda-nunda untuk bisa untuk mencari Tuhan gitu, untuk mengenal Tuhan, untuk mengerti Tuhan, untuk melakukan perintah peraturan Tuhan gitu. Ya, jangan sampai kita udah keburu, sudah tua dan hampir meninggal gitu teman-teman. Baru gitu. Nah, ini diumpamakan di ayat 2, sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Nah ini kan di ayat 3 itu cuma menandakan bahwa ya dalam kondisi kita makin menua, ya kita akan seperti itu teman-teman. Diumpamakan pada waktu penjaga-jaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk. Jadi orang kuat itu sampai jadi membungkuk. Perempuan-perempuan penggiling berhenti gitu karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Ini kan yang dialami oleh dunia kan seperti itu teman-teman. Jadi banyak sekali kendala-kendala yang kita akan hadapi seperti ini gitu. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan meratap-ratap berkeliaran di jalan. Nah ini kan cerita bagaimana caranya kita kembali ke rumah yang kekal itu, ya balik ke akhirat teman-teman. Rumah kita yang sebenarnya. Kalau dunia ini kan secara rohani, rumah kita yang sementara teman-teman, bukan yang tetap gitu. Rumah kita yang tetap itu ada di akhirat. Nah tinggal problemnya, kita ini masuk di akhirat ke dalam kategori surga atau neraka gitu. Ya, bagi yang tidak melakukan firman Tuhan, ya firman Tuhan katakan, ya kita akan masuk ke dalam neraka, kebinasaan yang kekal di dalam akhirat gitu. Tapi bagi kita yang melakukan firman Tuhan, ya kita akan masuk ke dalam keselamatan kekal di akhirat, yaitu di dalam surga. Itu tergantung dari kitanya ke teman-teman. Jadi firman ini ingatkan, mumpung kita masih muda, ya kita mesti benar-benar mempelajari ya untuk mau mencari Tuhan, mau mengenal Tuhan, mau mengerti Tuhan, dan mau melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan teman-teman. Gak bisa nanti setelah tua gitu. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruhkannya. Jadi balik ke akhirat lagi teman-teman. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia gitu. Nah ini yang saya perlu tekankan di sini teman-teman, bahwa di ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruhkannya. Satu-satunya makhluk hidup teman-teman yang diberi roh oleh Tuhan hanyalah manusia teman-teman. Makhluk yang lain itu sama sekali tidak ada yang diberi roh gitu. Jadi waktu diberi roh itu waktu penciptaan Adam dan Hawa gitu. Yang khususnya untuk Adam dan Hawa itu seolah-olah diberi roh itu dengan ditiup teman-teman. Jadi Tuhan Allah itu meniup gitu. Udara nafas dari Tuhan itu ditiup. Nah ini yang mendapatkan tiupan dari Tuhan itu gitu. Itu cuma manusia aja teman. Nggak ada penciptaan binatang atau makhluk lain itu yang ditiup oleh Tuhan, tidak ada teman. Jadi cuman manusia aja, ya istilahnya makhluk roh. Makanya di ayat 7 itu dipertajam bahwa roh itu akan kembali kepada Tuhan Allah gitu, yang mengaruniakannya. Jadi kita mesti sadar teman, bahwa kita ini adalah makhluk yang mempunyai roh di luar tubuh dan jiwa.
Tapi kalau makhluk yang lain teman-teman, itu terdiri dari hanya tubuh dan jiwa saja teman-teman, tanpa ada unsur roh di dalam manusia itu. Dan yang konyol teman-teman, orang dunia, orang berkeyakinan, maksudnya orang yang beragama, ya mengaku percaya Tuhan, mengenal firman Tuhan, tapi kurang benar teman-teman. Nah, berasumsi manusia itu tidak memiliki 3 unsur teman. Jadi mereka orang dunia dan orang berkeyakinan berasumsi manusia itu hanya tubuh dan jiwa saja teman-teman. Tidak terkait dengan ada unsur yang ketiga, unsur roh itu. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang dunia, orang-orang berkeyakinan itu jadi tidak memikirkan kekekalan, hidup dalam kekekalan teman. Yang dipikirkan itu adalah ya hidup di dunia yang fana itu, yang bukan kekal itu gitu. Ya balik, yang bukan rumah tetap itu, tapi rumah sementara. Nah, kondisi hikmatnya orang dunia dan berkeyakinan ini terdukung gitu, tersokong oleh juga rancangan dan kehendaknya iblis teman. Rancangan kehendak iblis itu bagaimana ya menjebak si manusia dunia dan berkeyakinan ini untuk bisa beranggapan bahwa rumah tetap itu ada di dunia ini teman-teman. Jadi bagaimana seolah-olah meskipun firman Tuhan katakan, khususnya orang berkeyakinan tahu bahwa ada firman Tuhan katakan bahwa umur manusia itu 70-80 tahun atau mungkin maksimalnya 120 tahunan. Bagi orang-orang dunia, bagi orang-orang berkeyakinan 70, 80 dan 120 tahun itu mungkin loh di bawah alam sadarnya sudah dianggap seperti identik dengan kekekalan teman-teman. Padahal kan kalau kita cermati lebih dalam gitu, ya maknanya 70, 80, 120 tahun itu kalau kita cross gitu dengan kekekalan yang maksud Tuhan, itu nggak bisa diperbandingkan loh teman-teman. Karena seperberapanya kekekalan itu nggak bisa teman-teman. Karena nggak ada batasnya, kekekalan itu nggak ada batas. Nah, kita bayangin kalau kita ibaratnya kalau dari sisi rohani, dari sisi firman Tuhan, dari sisi Tuhan gitu. Ya, kalaupun kita hidup sengsara banget, bahkan sampai nyawa kita, Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, kita sampai nyawanya kehilangan di dunia ini gitu. Ya kalau buat Tuhan itu hal yang mudah gitu. Paling kita binasa dalam arti kata tubuh kita binasa di dalam dunia ini teman-teman. Apabila kita binasa loh. Tapi balik lagi, binasa itu kan kurun waktunya 70, 80, 120 tahun teman-teman. Tapi begitu kalau kita binasanya kita di dunia ini demi Tuhan gitu, demi karena oleh Tuhan gitu. Ya balik lagi nanti waktu kita masuk ke dalam akhirat di dalam keselamatan yang kekal itu teman-teman, ya kita akan mendapatkan ya kehidupan kembali teman-teman, bahwa yang dihidupkan itu bukan tubuhnya saja tapi ya jiwa dan rohnya gitu yang dihidupkan di alam akhirat nanti. Nah tubuhnya ya pasti dengan tubuh yang baru teman-teman, bukan tubuh yang sekarang gitu. Nah ini yang firman Tuhan katakan, manusia itu di dunia itu ya bisa membunuh kita tubuhnya, tapi manusia di dunia ini apapun di dunia ini tidak bisa membunuh kita secara jiwa dan roh kita teman-teman. Karena yang bisa yang membunuh jiwa dan roh kita ya cuma Tuhan Allah aja teman-teman. Maksudnya yaitu masuk ke dalam kebinasan kekal di dalam neraka tadi teman-teman. Jadi sangat beda teman-teman. Ini teman-teman mesti camkan bahwa di ayat 7 itu bahwa kita itu adalah manusia roh gitu. Jadi mesti ingat bukan cuma seperti binatang atau makhluk lain yang hanya terdiri dari tubuh dan jiwa saja, tapi manusia itu adalah tubuh, jiwa dan roh gitu. Nah ini teman-teman harus garis bawahi bahwa kita ini manusia roh. Manusia roh itu ya kembali kepada Tuhan Allah ke dalam akhirat yang kekal nanti teman-teman. Tinggal urusannya ketemu surga atau neraka, cuman itu aja. Nah, jadi ayat 8-nya kesia-siaan atas kesia-siaan kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Cerita hidup di dunia ini maksudnya pengkhotbah, maksudnya Salomo seperti itu teman. Sangat sia-sia apabila kita hidup benar-benar cuman dengan target dunia gitu, atau ya menikmati dunia itu akan ditinggalkan semua teman. Nanti saya coba jelaskan di dalam draft aja teman-teman. Nah ini saya lanjut lagi di ayat 9, ini perikopnya udah ganti teman-teman. Judulnya itu, temanya itu akhir kata gitu. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal.
Pengkhotbah berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku, tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Jadi kalau kita terus mencari pengetahuan tentang teori-teori rohani gitu, ya di firman katakan itu ya akan sia-sia gitu. Ya jadi lagi pula anakku waspadalah, membuat banyak buku, tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat gitu. Nah ini kembali lagi teman-teman, saya sudah bacakan di kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai 14. Nah saya coba masuk ke dalam draft aja teman-teman, siapa tahu nanti penjelasannya bisa lebih rinci dan lebih jelas gitu. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai 7. Ingatlah akan Tuhan pada masa muda kita. Jangan hanya menunggu saat ajal datang menyebut kita. Kematian adalah sebuah kepastian. Hanya masalah waktu yang akan tentukan berapa lama kematian akan datangi kita. Ya butuh persiapan diri untuk sambut kematian dengan mau mencari dan mampu mengenal serta mengerti serta melakukan hidup sesuai firman Tuhan teman-teman. Nah ini teman-teman mesti sadar teman-teman bahwa banyak orang dunia, orang yang berkeyakinan yang kadang-kadang kalau kita membahas tentang kematian itu seolah-olah dipikirnya nanti aja gitu, ya bukan sekarang gitu. Ya itu kalau orang-orang yang masih kanak-kanak rohani ya seperti itu teman-teman. Jadi bukannya mikir sekarang tapi mikirnya nanti gitu. Ya sama aja anak-anak misalnya yang masih kanak-kanak rohani itu seperti kanak-kanak pada umumnya secara fisik gitu, secara tubuh kan mikirnya nggak bisa sepanjang yang dewasa teman-teman. Kadang-kadang mereka ya misalnya kalau kanak-kanak masih seneng main ya mereka main saja gitu, tidak pernah memikirkan apa-apa gitu ya, tidak pernah memikirkan nanti bagaimana. Nah ini yang mesti kita pikirkan, bahwa kalau kita sudah lebih dewasa rohani kita mesti sadar bahwa yang namanya kematian itu bukan hal yang nanti gitu, dipersiapkannya nanti gitu. Ya justru kematian itu kalau dari sisi firman Tuhan gitu, kalau kita lebih mengenal, lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan, semua ya untuk menghadapi tentang kematian itu justru persiapannya harus dari sekarang teman. Apa yang harus kita lakukan dari sekarang untuk menyongsong kematian kita, sampai satu saat setelah kita persiapkan semua akan kematian kita, sampai kita jadi nggak pernah takut teman-teman menghadapi kematian itu gitu. Beda sama orang dunia yang tidak pernah mengenal gitu, tidak pernah mengenal, tidak pernah mengerti ya akan arti kematian itu teman-teman gitu. Jadi harusnya kan kalau bicara kematian dari sisi rohani, kematian adalah kita kembali ke awal gitu, awal ceritanya Tuhan ciptakan kita sebagai manusia. Tuhan ciptakan kita sebagai manusia itu kan sebagai makhluk roh teman-teman. Berarti waktu kita mati, waktu kita meninggal dunia, kita itu kembali teman, kembali roh kita itu kembali ke ya Tuhan kembali gitu. Nah ini yang kadang-kadang tidak dikenal, tidak dimengerti oleh orang dunia atau orang yang berkeyakinan karena tidak mengenal teman, tidak mengenal firman Tuhan itu apa gitu, yang namanya perintah peraturan firman Tuhan itu apa, janji-janji firman Tuhan itu apa, rancangan dan kehendak Tuhan pun tidak mengenal, tidak mengenal dan tidak mengerti. Nah ini yang perlu diingatkan, bahwa yaitu kalau kita bicara kita sudah dewasa rohani, harusnya ya kita harus buru-buru ya mencari Tuhan, mencari firman Tuhan, dan buru-buru mengenal, mendalami pengenalan akan firman Tuhan, mengerti dan terus belajar terus untuk mampu lebih mengerti sampai bisa
berani melakukan firman Tuhan, teman. Itu semua teman-teman, setelah kita ada kedalaman pengenalan firman Tuhan, setelah kita ada kemampuan mengerti firman Tuhan, dan setelah kita membuktikan kita berani melakukan firman Tuhan, di situ akan terbuka, teman, bahwa untuk bisa lebih dalam mengenal, lebih mampu mengerti, dan lebih berani melakukan firman Tuhan, itu ada unsur roh Tuhan yang harus dihidupkan di luar firman Tuhan sebagai landasannya, teman-teman. Jadi harus dua itu, harus ada firman Tuhan dan harus ada roh Tuhan. Nah, yang ini yang kadang-kadang oleh manusia dunia itu, ya firman Tuhannya tidak hidup, roh Tuhannya tidak hidup, firman Tuhannya dijadikan hanya teori saja, teman-teman. Nanti coba saya jelaskan di di ayat-ayat berikutnya gitu. Jadi intinya gitu, teman-teman. Jadi kita mesti sadar bahwa kematian itu adalah kepastian, di mana ya kita harus persiapkan gitu untuk menyongsong kematian tersebut. Pengkhotbah ayat 12, pasal 12 ayat 8. Segala yang kita perbuat di luar firman adalah kesia-siaan, ya, kesuksesan duniawi dan kebahagiaan duniawi serta penuhi kesenangan duniawi. Semua akan layu dan mati serta ditinggalkan pada akhir hidup di dunia ini. Nah, kalau saya cermati, teman-teman, kalau saya bicara generasi saya, ya saya berarti nanti next generasinya punya anak-anak gitu. Tapi generasi sebelum saya, ya berarti kan orang tua saya gitu. Mungkin kalau bicara zamannya kakek nenek saya sudah tidak terlalu ingat, teman-teman. Tapi kalau bicara generasi ayah dan ibu kita, itu masih benar-benar teringat. Bahkan masih banyak sisa-sisa peninggalan yang dilakukan oleh orang tua kita ini yang kita bisa nyaksikan dari sekarang, teman-teman. Contoh, teman-teman, apa ya? Saya sempat sedih sekali, teman-teman, apabila melihat apa yang dimiliki oleh orang tua kita dengan kondisi orang tua kita meninggal dunia gitu. Misalnya ayah saya meninggal dunia, ibu masih sehat gitu, masih kuat gitu. Kalau ayah udah meninggal pada usia 88, dan ayah itu yang proaktif dibanding si ibu waktu hidupnya gitu. Nah, di situ kan ayah kan pengusaha yang cukup sukses, teman, sehingga banyak sekali harta benda yang ditinggalkan gitu bagi anak-anak, ya termasuk bagi saya gitu. Nah, karena ibu masih hidup, jadi akhirnya kita kan tidak terlalu meributkan soal warisan, teman. Udahlah, warisan terserah aja, nanti harusnya bagaimana saya nggak ngerti, saya nggak terlalu mikir peduli gitu. Tapi kalau kita lihat dari realitas sekarang, teman, banyak sekali harta benda ayah yang berupa tanah dan bangunan, teman, itu terlantar habis, teman. Waktu ayah hidup, misalnya contohnya ayah senang ada villa gitu, ya berarti ayah akan benar-benar menikmati villa tersebut. Villa ayah itu bisa hampir 1,5 hektar, teman-teman, di tempat di gunung gitu, di pegunungan gitu. Jadi tapi waktu ayah meninggal dunia, anak-anaknya itu nggak ada yang seneng, teman, seneng menikmati hal seperti itu gitu. Jadi akhirnya kan terlantar. Nah, kalau kita lihat sudah berjalannya ayah meninggal dari 88 sampai sekarang gitu. Nah, ini kan sudah usia 88, berarti waktu 2015 teman meninggalnya. Ke 2022 berarti hampir 6-7 tahun ini gitu. Itu berarti yang namanya villa itu udah mulai nggak terawat, teman-teman. Nah, waktu kita melihat sekarang kondisi villa itu tidak terawat, teman-teman, jadi kita aja ikut sedih, teman-teman. Ya, bahwa firman Tuhan yang katakan bahwa apabila kita melakukan di luar firman Tuhan akan menjadi kesia-siaan. Memang terjadi kok, teman-teman. Ya, bahwa betapa sedihnya kita mestinya kan kalau punya villa kan mestinya bersukacita, bukan bersedih gitu. Tapi waktu kita punya villa peninggalan dari ayah kita gitu, ya dari warisan ayah kita kok bukannya bersukacita, malah sedih. Kalau bisa jangan dilihat, teman-teman. Itu yang kita alami dari yang dinikmati oleh ayah itu gitu ke generasi berikutnya, ke kita sebagai anaknya, itu bisa merupakan jadi aduh sia-sia sekali ya si ayah punya gini-gini kok gitu. Itu dari sisi kita terhadap ayah kita loh, generasi yang lebih tua. Tapi kalau kita lihat kondisi kita sendiri, teman-teman, apabila kita sudah cukup
cukup sepuh gitu dalam hidup ini, kita berarti juga bisa melihat teman-teman, waktu zamannya harta benda kita yang kita peroleh itu dalam kondisi running well gitu, mungkin harta benda itu masih terlihatan masih bagus, masih rapi, masih berfungsi gitu. Tapi berjalannya waktu, yang namanya usaha itu kan bisa ganti-ganti terus teman-teman. Nah, waktu usaha itu dalam kondisi drop gitu, ya otomatis jadi yang namanya tadinya tempat-tempat kita butuh 10 tempat sebagai cabang kita, jangan-jangan sekarang cuma cukup 2 atau 3 cabang aja. Lah bagaimana gitu dengan nasib yang 6, 7, 8 cabang yang lain teman-teman, yang tidak kita anggap tidak efektif. Nah, waktu kita mau lepas aset-aset tersebut, pengusaha pada umumnya juga usahanya lagi lemah teman-teman. Berarti tempat-tempat itu juga tidak bisa terlepas, tidak bisa terjual teman. Nah, waktu tempat itu tidak terjual, sama teman-teman, tempat itu akan jadi buruk gitu, jadi nggak keruan, nggak diurus atau sama teman. Waktu kita melihat, kita juga sedih lagi teman. Ada rasa sedih bahwa aduh ini kok jadi bangunannya nggak kerawat ya, ini kok jadi rumput ilalangnya udah setinggi 2 meter, jadi banyak ular, ini itu nggak keruan semua, gentengnya mulai hancur semua gitu. Nah, itu sama teman, itu padahal kita beli, kita bangun itu zamannya kita, bukan zamannya orang tua kita gitu. Kita aja masih bisa merasakan seperti itu teman. Jadi generasi orang tua kita juga bisa melihat harta benda itu sia-sia. Begitupun juga zamannya kita sendiri teman-teman. Kita melihat harta benda kita juga akan menjadi sedih gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan firman itu, ya segala yang kita perbuat di luar firman adalah kesia-siaan. Karena kalau kita bicara target orang dunia, orang berkeyakinan itu kan yang diributkan itu kan bagaimana teman-teman menambah harta benda gitu, mengumpulkan harta benda. Bahkan ada firman katakan setelah harta bendanya penuh satu gudang, kita juga ribut lagi teman-teman untuk bikin gudang yang lain untuk menghimpun harta benda itu, dan tidak pernah akan ada habisnya teman-teman. Terus akan yang namanya sibuk orang dunia dan berkeyakinan itu mengumpulkan harta benda itu tidak pernah ada habisnya teman. Nah, sampai satu titik akan mengalami ya seperti begini teman-teman. Ya pasti ada gitu, ada satu titik kita alami itu. Kalaupun tidak terjadi di kita gitu, kalau kita tidak mengalami perubahan gitu, perubahan dari bentuk usaha itu jadi drop gitu, ya nanti pasti turunan kita teman-teman. Jadi kalau ayah saya tidak mengalami hal seperti itu, nanti jatuhnya di saya teman-teman. Kalaupun di saya tidak mengalami seperti itu, nanti jatuhnya di anak-anak kita gitu. Nah, kalau dari kacamata Tuhan, dari pola-polanya Tuhan, yang namanya generasi ayah saya dan anak saya itu masih kena satu generasi teman-teman. Jadi kalau bicara salah ya bisa kena satu generasi itu, ayah anak ke cucu gitu ya, kakek ayah ke cucu gitu. Itu bisa begitu teman-teman. Jadi 2-3 generasi itu akan terkena teman-teman. Jadi ujungnya tetap teman. Jadi kalau kita bicara kita hanya mengumpulkan harta benda aja, di mana firman Tuhan tidak pernah menganjurkan, tidak pernah menginstruksikan bahwa hidup itu adalah untuk mengumpulkan harta benda di dunia ini gitu. Kan kitanya yang mau, kitanya orang dunia dan orang yang berkeyakinan itu yang ingin mengumpulkan harta benda di dunia itu. Tapi kalau firman Tuhan kan tidak. Yang dikumpulkan itu adalah harta bekal untuk di akhirat, bukan bekal yang di dunia gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan Pengkhotbah pasal 12 ayat 8 itu seperti itu teman-teman. Jadi apabila kita tidak melakukan firman Tuhan, contohnya dalam hal mengumpulkan harta benda gitu, ya akhirnya gitu, kita mengumpulkan harta benda di dunia ini, ya dampaknya itu akan sia-sia gitu. Beda kalau kita mengumpulkan harta benda untuk bekal di akhirat nanti gitu. Nah, itu ceritanya lain. Itu akan manfaat. Apa sih manfaat di sananya? Ya kita akan bisa mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam surga teman-teman. Bahkan apabila kita tidak hanya melakukan firman Tuhan, tapi kita juga memberitakan kebenaran firman Tuhan sebagai bekal akhirat kita gitu, untuk sesama kita memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk sesama kita di dunia ini gitu. Itu jadi bekal teman, bekal ya untuk kita bisa duduk di posisi yang lebih tinggi, duduk di dalam dalam keluarga kerajaan Tuhan di dalam surga. Itu janji Tuhan seperti itu. Nah, itu namanya bekal-bekal
akhirat itu seperti itu teman-teman. Tapi kalau bicara yang tadi umpamanya villa atau gudang atau kantor atau showroom gitu atau dealer gitu, yaitu semua bentuknya itu kan harta-harta yang memang ada di dunia ini. Nah, firman Tuhan tidak pernah menganjurkan istilahnya bagaimana kita hidup harus dengan mentargetkan sukses duniawi ya, dengan cara tadi misalnya mengumpulkan harta benda yang tidak boleh habis-habis gitu ya. Harus juga mentargetkan hidup mencapai kebahagiaan duniawi gitu. Atau misalnya bagaimana hidup memenuhi nafsu-nafsu duniawi gitu. Itu kan hal-hal duniawi semua teman-teman. Nah, itu pengkhotbah katakan di dalam kitab pengkhotbah, yaitu tuh sia-sia. Jadi kita mesti sadar bahwa itu tuh nggak ada gunanya teman-teman. Pengkhotbah pasal 12 ayat 9 sampai 11. Belajar dan lakukan hidup sesuai rancangan dan kehendak serta hikmat yang dari Tuhan. Di mana hikmat Tuhan hanya ada dalam firman Tuhan, dengan harus hidupkan roh Tuhan dalam menerapkan kehidupan, dikaitkan firman Tuhan dan roh Tuhan agar hidup sesuai hikmat yang dari Tuhan, bukannya hikmat dari kita manusianya gitu. Nah, ini teman-teman mesti sadar, teman-teman belajar. Kita harus belajar, harus belajar melakukan hidup itu sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan, bukan sesuai rancangan dan kehendak kita gitu. Bukan pikiran perasaan kehendak kita, bukan itu teman-teman. Kita harus, kalau kita pengen mendapatkan keselamatan yang kekal gitu, ya kita itu harus bisa hidup masuk ke dalam rancangan dan kehendaknya Tuhan gitu. Dimana ya rancangan kehendak Tuhan itu ya pasti timbul dari hikmatnya Tuhan, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita paksakan ya dari hikmat kita sendiri gitu. Ya hikmatnya kita sendiri ya pasti dari pikiran perasaan kehendaknya kita sendiri, atau dari hikmatnya manusia. Maksudnya hikmatnya kita sendiri sebagai manusia ditambah hikmatnya orang yang tidak mengenal mengerti akan Tuhan, tidak mengenal mengerti akan Tuhan, atau mungkin dari sebatas mentor rohani yang bicara teoritis saja, teori rohani aja. Begitupun rohaniawan ya, kita tidak bisa cukup begitu teman-teman. Jadi kita selain kalau bicara ke teman rohani atau mentor rohani atau rohaniawan, itu kan kita bicara persiapan pengenalan lebih dalam akan teori-teori rohani teman. Bagaimana bicara teori-teori soal ketuhanan gitu, kita bisa belajar dari mereka. Tapi kalau udah bicara kita dasar-dasar itu sudah kita miliki teman-teman. Apabila kita pengen lebih daripada hikmatnya manusia gitu, ya kita mesti masuk hidupkan roh Tuhan di dalam kita teman-teman. Sehingga nanti yang timbul itu pola-polanya bukan hikmat manusia, tapi pola-pola hikmat yang dari Tuhan, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah, ini teman-teman mesti camkan. Jadi selain kita mengenal mengerti akan firman Tuhan, ya kita belajar dari mentor rohani dan rohaniawan, atau dari teman rohani yang lebih senior dari kita. Ya tidak cukup berhenti di situ teman-teman. Takutnya kalau cuma di situ nanti stuck gitu, jadi diem. Kita tidak bisa mengenal mengerti firman Tuhan dari hikmatnya Tuhan. Itu yang mesti kita camkan, bahwa kita butuh firman Tuhan dan kita juga butuh hidupkan roh Tuhan di dalam hidup kita teman-teman, untuk bisa mendapatkan firman Tuhan dari hikmatnya Tuhan gitu, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Pengkhotbah pasal 12 ayat 12. Waspadalah agar tidak jadikan firman Tuhan dengan hikmat yang dari manusia, karena seumur hidup manusia mempelajari secara teori, maka tidak akan temukan maksud Tuhan. Firman Tuhan bukan untuk dipelajari dan dibahas, tetapi harus kita lakukan dan alami serta atasi bersama roh Tuhan. Nah, ini saya teman-teman, saya waktu terima Tuhan itu gitu, kan usia saya sudah 47 tahun teman. Nah, waktu itu saya banyak teman-teman gitu, teman-teman main, di mana ya otomatis teman-teman main itu juga sudah bicara menjadi teman rohani saya, karena umumnya sudah terima Tuhan gitu, terima Tuhan maupun terima firman Tuhan. Tapi kalau saya pelajari teman-teman, jadi waktu saya sekarang bicara, saya dari 2007 terima Tuhan sampai sekarang, berarti kan sudah berjalan 15 tahun teman-teman. Meskipun saya mencari Tuhan itu dari tahun 2000 teman-teman, berarti saya sudah mencari Tuhan itu dari 22 tahun yang lalu. Tapi kalau bicara simbolis formalitas, saya baru terima Tuhan 15 tahun yang lalu. Waktu saya terima Tuhan 15 tahun yang lalu teman-teman, saya ketemu teman-teman saya yang sudah memang terima Tuhan dan sudah secara simbolis formalitas sudah terima Tuhan. Jangan-jangan waktu itu mereka
apa ya, waktu saya terima Tuhan aja gitu, berarti mereka sudah mungkin belasan atau puluhan tahun udah secara simbolis terima Tuhan itu udah begitu. Nah kalau ditambahkan zamannya saya, berarti rata-rata udah pasti puluhan tahun, lebih dari belasan tahun. Kenapa? Loh, sekarang saya aja udah 15 tahun kok. Ya ditambah kalau mereka waktu itu sudah 15 tahun di depan saya, berarti kan sudah 30 tahun teman. Apalagi kalau sudah 30 tahun di depan saya, berarti kan sudah lebih lama lagi. Berarti kalau saya pelajari teman-teman rohani saya gitu, banyak sekali yang sudah 30, 40 tahun, 50 tahun gitu, yang apa lebih tua dari saya, itu sudah benar-benar secara simbolis formalitas sudah terima Tuhan teman. Nah kalau saya pelajari teman sampai hari ini gitu, sampai hari ini saya coba belajar untuk bisa men-sharingkan kesaksian hidup saya, tapi mereka tidak loh teman-teman, mayoritas mereka itu tidak, mungkin belasan puluhan orang teman-teman saya yang cukup dekat gitu, tidak melakukan itu teman-teman. Tetap mereka itu dengan rajinnya gitu, tetap belajar, ikut sesi-sesi di dalam di dalam activity rohaninya gitu, di dalam activity liturginya, di dalam activity lembaganya gitu. Masih ada istilah pendalaman kitab suci teman-teman. Jadi kitab suci itu setiap seminggu sekali itu dibahas gitu, untuk lebih, dan dibahas cerita per cerita teman-teman. Jadi kalau saya pelajari ini kok membahas firman Tuhan itu jadi seperti sedang mempelajari tokoh-tokoh legenda gitu, tokoh-tokoh cerita di buku cerita. Jadi kitab suci itu kalau saya pelajarin bukan menjadi kitab suci, tapi kitab suci itu jadi seperti buku cerita teman-teman. Nah ini yang saya lihat selama sekian puluh tahun, mungkin di atas 20 tahun mungkin ya, kalau saya duga. Kalau saya sekarang sudah 15 tahun terima secara formalitas simbolis, sudah terima 15 tahun, berarti teman-teman saya itu pasti di atas 20 tahun teman-teman. Nggak mungkin di bawah 20 tahun, karena saya waktu itu kenal mereka sudah terima Tuhan jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Jadi saya anggap ya mereka sudah bicara 20 tahun, sudah di atas 15 tahun lah. Kalau saya kan 15 tahun itu, mereka sudah di atas 20 tahun, bisa 25, 30, 35, 40 tahun, 45, 50 tahun. Udah lama sekali teman-teman. Tapi sampai hari ini teman-teman, mereka tetap ya bicara firman Tuhan itu masih didalami gitu. Hanya didalami, bukan dilakukan, bukan dialami teman-teman. Hanya dipelajari gitu. Jadi mau kapan kita melakukan firman Tuhan, mau kapan kita mengalami firman Tuhan gitu. Jadi kadang-kadang saya pelajarin seperti kalau cerita kita lihat permainan anak-anak lompat tali itu teman-teman. Jadi talinya diputer-puter sama dua anak diputer-puter. Nah ini yang namanya kita kan mesti memberanikan diri kan masuk ke dalam putaran tali tersebut teman-teman, untuk bisa menikmati ya mengalami permainan lompat tali tersebut. Tapi teman-teman saya yang sudah puluhan tahun, 20, 30, 40 tahun, 50 tahun itu tidak masuk ke dalam permainan tali itu teman-teman. Bagaimana mereka bisa mengalami permainan lompat tali? Ibaratnya kalau kita bicara umpamakan lompat tali seperti itu teman-teman. Kalau kita ibaratkan dalam realita kesehariannya ya keseharian hidup ya, contohnya kalau bicara di firman itu seperti Nabi Abraham. Ya Nabi Abraham begitu tergerak untuk bisa Tuhan minta meninggalkan usahanya dan keluarganya dari Ur Kasdim ke kota-kota yang lain, kota-kota yang direncanakan oleh Tuhan. Lah, yang namanya Nabi Abraham kan lakukan itu teman-teman, berani lakukan itu gitu. Nah akhirnya meskipun konsekuensi waktu melakukan firman itu ya pasti banyak kendala-kendala teman. Saya juga ngalami itu kok waktu saya meninggalkan usaha saya. Tidak menutup usaha. Kalau yang namanya Nabi Abraham kan usahanya ditinggal, ditutup teman, ditutup dan ditinggal gitu, pindah bikin usaha baru di kota yang baru. Kalau saya kan tidak, waktu saya melepaskan operasional aja, toh tetap perusahaan saya tetap ada gitu, dengan tim saya yang meneruskan usaha saya itu gitu. Nah tapi kan tetap dalam prakteknya aja setengah mati teman-teman, apalagi kalau misalnya si Nabi Abraham gitu. Nah kalau kita contohkan di cerita di Nabi Ayub lebih kacau lagi teman. Nabi Ayub itu kalau waktu itu dia tidak melakukan firman Tuhan, rasanya Nabi Ayub itu tidak berantem sama istrinya tuh teman-teman. Ya mungkin masih akur-akur aja gitu, tidak ganti istri, tidak punya anak yang baru gitu.
Kenapa? Ya karena dia berhenti tidak melakukan firman Tuhan. Nah, waktu Nabi Ayub tidak mau berhenti gitu, meskipun istrinya sudah marah-marah mengutuki Nabi Ayub, mengutuki Tuhan melalui Nabi Ayub gitu. Nabi Ayub kan nggak mau berhenti, teman-teman. Tetap melakukan firman, tetap mengalami firman. Meskipun konsekuensinya pasti yang saya rasakan nggak enak sekali, teman-teman. Dan banyak teman-teman saya maupun saya gitu yang mengalami perbedaan iman gitu, perbedaan kedalaman firman Tuhan, perbedaan tingginya level iman gitu. Biasanya kan ujung-ujungnya kan ribut antara suami dan istri, teman-teman. Suami diributin istri atau istri diributin suami. Dan banyaknya berhenti, teman-teman. Mayoritas. Kalau sampai udah kebentur antara suami dan istri itu berhenti. Beda sama Nabi Ayub, teman. Kalau Nabi Ayub itu kan tidak berhenti, dilanjutkan. Meskipun konsekuensinya ribut sama istrinya, teman-teman. Nah, banyak manusia kalau sudah ke titik seperti itu biasanya berhenti, teman. Jadi saya ingatkan di sini, teman-teman, bahwa ya kita harus hati-hati, jangan sampai kita ingin mengenal, mengerti Tuhan lebih dalam itu hanya sebatas membahas, mendalami teori-teori Tuhan aja, membahas ceritanya Tuhan gitu, ceritanya Tuhan, ceritanya Nabi Isa, ceritanya rasul-rasulnya, cerita Nabi Musa. Jadi ya itu yang tadi saya katakan, akhirnya kitab suci itu bukan sebagai kitab suci yang sebenarnya gitu, bukan sebagai tuntunan kita gitu untuk mengikuti perintah dan peraturan firman Tuhan gitu. Tapi ya sebagai buku cerita, teman-teman. Kitab suci itu kan bukan buku cerita. Kitab suci itu kan perintah dan peraturan Tuhan gitu. Ya bagi kita harusnya itu loh. Tapi dalam realita praktek kesehariannya, kitab suci itu dijadikan bukan perintah dan peraturan Tuhan, tapi dijadikan buku cerita gitu. Ya ini ada cerita seperti ini. Sampai mungkin dari sekolah minggu, teman-teman, dari mulai sekolah minggu mungkin umur berapa gitu, di bawah 10 tahun gitu ya, sampai sudah umur 60, 50, di atas 55 lah gitu ya, tetap aja tuh, teman-teman, masih membahas, masih mempelajari teori buku ceritanya ya kitab suci tadi, teman-teman. Nah ini jadi teman-teman mesti hati-hati, jangan memaknai kitab suci itu sebagai buku cerita ya. Yang namanya kitab suci itu adalah perintah dan peraturan Tuhan gitu, yang harus kita lakukan gitu, agar kita bisa menunaikan janji-janji Tuhan dan kita bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Ini yang teman-teman mesti camkan, jangan sampai terjadi ya kitab suci itu dijadikan bukan perintah peraturan Tuhan, tapi dijadikan seperti buku cerita yang dibahas sampai usia kita menua dan meninggal dunia. Lebih cilaka lagi, teman-teman, sudah meninggal dunia masih menganggap bahwa kitab suci itu adalah buku cerita, bukan sebagai perintah peraturan firman Tuhan gitu. Ini yang teman-teman mesti sadar dan buru-buru berubah, teman-teman. Pengkhotbah ayat 12 sampai pasal 12 ayat 13. Kesimpulan dari firman Tuhan adalah takut akan Tuhan dengan nyata-nyata berpegang pada perintah dan peraturan dalam firman Tuhan sebagai kewajiban kita sampai kita yakin Tuhan itu ada dan hidup dalam hidup keseharian kita dengan hidup sesuai firman Tuhan dan hidupkan roh Tuhan. Jadi kalau kita memaknai Tuhan itu harus sampai begini, teman-teman. Nggak bisa cuma sekedar itu teori-teori atau itu cuma cerita gitu. Jadi saya simpulkan lagi, ya kesimpulannya dari firman Tuhan adalah takut akan Tuhan dengan nyata-nyata berpegang pada perintah dan peraturan dalam firman Tuhan sebagai kewajiban kita sampai kita yakin Tuhan itu ada dan hidup dalam hidup keseharian kita dengan hidup sesuai firman Tuhan dan hidupkan roh Tuhan. Nah ini, teman-teman, jadi kita jangan cuma di mulut saja ngomong percaya Tuhan, memuji Tuhan, nggak bisa, teman-teman. Ya kita itu harus benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan, teman-teman, dengan mengenal mengerti akan firman Tuhan dan dengan menghidupkan roh Tuhan dan memang melakukan gitu, mengalami Tuhan dalam keseharian hidup kita. Ya contohnya seperti tadi cerita Nabi Abraham yang memang
terima perintah peraturan firman Tuhan dan melakukan dalam arti kata meninggalkan urus Kasdim ya, dan terus ngikutin terus sampai akhirnya itu katanya menunggu Ishak anaknya itu sampai 24 atau 25 tahun gitu. Dan kalau bukan dengan iman yang kuat, rasanya Nabi Abraham juga udah protes kan. Tapi kan sudah ditunggu sampai akhirnya Ishak lahir. Waktu Ishak lahir, dites lagi sama Tuhan, diuji coba lagi gitu. Masalah imannya dengan mau dikorbankan Ishaknya gitu. Tapi Nabi Abraham dasarnya memang kuat sekali imannya, makanya dapat nama bapak orang beriman itu gitu. Ya memang balik lagi karena Nabi Abraham anggap bahwa kalaupun Ishak disembelih gitu gara-gara Tuhan, kenapa sih mesti takut? Toh nanti juga Tuhan bisa bangkitkan lagi. Sesimpel itu teman-teman. Jadi memang ikut Tuhan itu seperti itu teman. Kita harus benar-benar percaya bahwa apa yang diperintahkan Tuhan itu ya pasti beres gitu. Nggak mungkin nggak beres. Kita harus tenang sekali. Seperti Nabi Abraham itu teman-teman. Nabi Ayub juga sama, lakukan hal yang sama gitu. Dan hampir semua tokoh-tokoh di kitab suci itu juga melakukan hal yang sama teman. Karena apa? Ya balik lagi karena memang percaya, beriman kepada Tuhan secara total gitu teman-teman. Nah, Pengkhotbah pasal 12 ayat 14, perbuatan kita di dunia akan menentukan kita dapatkan keselamatan kekal di surga atau kebinasaan kekal di neraka. Apabila kita yakin bahwa Tuhan Maha Besar, maka kita akan hidup dengan yakin dan mantap selama kita hidup sesuai firman Tuhan dan selalu menghidupkan roh Tuhan setiap saat. Nah, ini apa yang dialami Nabi Abraham seperti itu teman-teman. Bahwa Nabi Abraham itu hidup. Kalau kita melihat yang jadi penontonnya Nabi Abraham, mungkin kita deg-degan loh teman. Kita was-was gitu. Ya, saya nggak ngerti apakah istrinya Sarah itu was-was gitu. Saya nggak ngerti gitu. Tapi yang jelas teman, kalau bagi Nabi Abraham itu hidup dengan melakukan firman Tuhan itu dengan mantap sekali teman-teman. Tanpa rasa takut gitu. Ya dengan yakin gitu. Ya nggak pernah ada kesangsian gitu. Ya benar-benar Nabi Abraham itu benar-benar berjalan sesuai dengan perintah peraturan firman Tuhan. Kalau dia suruh jalan, dia jalan. Dia mesti pindah, dia pindah gitu. Dia harus menetap, dia menetap gitu. Nabi Abraham itu seperti itu teman. Kenapa? Karena Nabi Abraham mikir bahwa Tuhan Allah itu maha besar teman. Jadi yang tadi dikatakan, yang tadi cerita mengorbankan Ishak pun, ya Nabi Abraham itu dengan pola-pola seperti itu. Tuhan Allah itu maha besar. Tuhan Allah itu maha kuasa gitu. Sampai yang tadi saya katakan, ya waktu Ishak mau dikorbankan pun Nabi Abraham berpikir bahwa Tuhan itu maha besar dan maha kuasa. Kenapa saya mesti takut mengorbankan Nabi Abraham gitu? Ya, mengorbankan Ishak anaknya gitu. Kenapa gitu? Ya nggak perlu takut. Ya bahkan di bayangan di pemikirannya Nabi Abraham, kalaupun waktu itu tidak diganti kambing nih, nggak diganti domba gitu korbannya gitu. Ya akhirnya Ishak dibunuh, dikorbankan, disembelih gitu dan mati. Buat Tuhan mudah sekali kok. Ya karena Tuhan maha besar dan maha kuasa, ya si Ishak itu akan dibangkitkan lagi. Mau apa gitu. Nah itu Nabi Abraham mikir gitu. Begitupun juga waktu Nabi Abraham meninggalkan Uz Kasdim gitu. Ya dengan pola-pola yakin dan mantap bahwa ya nggak apa-apa. Saya tinggalkan Uz Kasdim juga nggak apa-apa kok. Nanti juga Tuhan bisa bukakan lagi. Selalu pola pikirnya begitu teman-teman. Nah itu kan kalau cerita Abraham. Tapi kalau cerita yang terjadi di saya teman-teman. Ya yang jelas teman-teman. Apa yang janji-janji Tuhan yang sebenarnya secara duniawi yang akan Tuhan tambahkan. Sampai ini hari kan saya belum nyata teman. Apa sih gitu? Nggak ada gitu. Tapi kalau bicara janji-janji Tuhan secara rohani, ya sudah terjadi banyak sekali perubahan teman-teman. Saya dalam waktu 15 tahun itu bisa berubah seperti ini. Ya saya bilang itu karena janji-janji Tuhan dalam hal rohani gitu. Nah adapun kalau janji-janji Tuhan bagi saya dalam hal duniawi, yaitu tergantung dari iman saya. Ya kalau iman saya berkata bahwa itu nggak problem kok, karena pengertian saya akan harta benda itu, ya hal duniawi itu sudah berubah. Ya itu hanya hal duniawi itu yang Tuhan akan tambahkan itu hanya bisa digunakan untuk kepentingan Tuhan saja, bukan untuk kepentingan saya sebagai orang dunia gitu. Jadi buat saya yang namanya Tuhan menambahin hal duniawi atau tidak,
tidak terlalu masalah kayak dulu tuh teman. Kalau dulu kan tidak. Target hidup saya seperti orang dunia, orang keyakinan bahwa saya mesti mendapatkan sukses duniawi, bahagia duniawi, dan hal-hal duniawi untuk keburunan nafsu-nafsu saya gitu. Tapi kalau sekarang dengan pengenalan pengertian yang sudah lebih dalam, lebih mampu mengerti, berubah teman, bahwa yang namanya hal duniawi itu hanya dibutuhkan waktu kita menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita. Pengertian seperti itu teman-teman. Dan yang paling gampang teman, kalau saya berandai-andai pembuktian tambahan duniawi itu kan belum terjadi di saya gitu. Tapi di pengertiannya. Tapi kalau sekarang saya ditanya, apakah kalau saya hidup bisa 2 kali, saya mau tetap ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan, saya tetap bisa katakan bahwa saya harus ikut Tuhan gitu. Kenapa? Karena saya sudah lebih mengenal, lebih mengerti apa sih yang Tuhan rancang kehendaki dalam hidup kita. Bahwa yang Tuhan ributkan untuk kita itu adalah keselamatan kekal, bukan keselamatan dunia yang fana, keselamatan kekal. Jadi keselamatan kekal itu yang harus berani ditebus, ya bukan cuman terhalang oleh hal-hal duniawi saja. Nah ini yang mesti pengenalan pengertian kita itu harus nyampe ke titik ini teman-teman. Ya mudah-mudahan dengan saya sharing pagi ini teman bisa nangkep. Jadi kembali lagi, janganlah memuliakan Tuhan hanya dengan ucapan dan pujian saja, tapi muliakan Tuhan dengan menghidupkan Tuhan dalam keseharian hidup kita. Oke teman-teman, see you, bye-bye.